Geser aja dikit, tuh. Lihat, kalau dia bangun dan melek, itu artinya dia tidur. Sama kayak orang dibangunin, woi gitu, bangun gak lo? Bangun kan? Nah, itu artinya memang tukang molor ya, kayak kawan lu ya kan? Cuman kalau udah diginiin, nih, palanya turun ke bawah, kalau ini kan dia ngelawan ya. Ini kan dia ngelawan tuh. Nah kalau dia turun ke belakang gitu, nah itu artinya lemes banget. Audrey King of the Jungle. Hari ini gue akan membuktikan ya, ilmu gue dan membagikan buat kalian gimana sebenarnya cara gue bisa melihat hewan ini sekarat, hidup, seger, sakit, atau tidur. Cara bedainnya gimana ya? Ya Jel ya. Nah, ini hewan udah sehat kalau yang kayak begini nih sekarang. Cuman lihat bekas bonyok mah masih ada guys. Tuh, bekas bonyok bibir masih ada gitu ya. Gue akan coba sharing ke kalian gimana cara gue bisa melihat sesuatu hewan kurang baik atau benar-benar baik ya. Semua hewan nggak terlepas dengan monyet. Tapi gue pengen coba bikin Angel tidur dulu, oke? Kita taruh di dalam perak untuk sementara ya. Hewan gue lagi banyak tidur. Nah, kalau kalian di pasar atau di tempat penjualan mana begitu ya, melihat ada hewan yang merem, nah itu belum tentu mereka sakit. Bisa aja emang tidur. Seperti ini. Ini keko gue lagi tidur nih. Keko di sini lagi tidur. Gimana caranya tahu dia sakit apa enggak? Gampang. Tinggal gini dong nih. Geser aja dikit tuh. Lihat, kalau dia bangun dan melek, itu artinya dia tidur. Sama kayak orang dibangunin, woi gitu, bangun gak lo? Bangun kan? Kayak gitu kurang lebih. Nih, tuh dia langsung melek kan? Nih kita coba bangunin lagi yang itu ujung sana ya. Nah ini nih, yang di sini nih. Tidur kan? Nih kalau gue gini-giniin, nah tuh dia langsung melek tuh, lihat ya. Tuh, langsung bangun kan? Tuh. Itu artinya hewan tidur guys. Sekarang kita ke hewan agak gede ya. Contohnya reptil. Nah kalau reptil agak gede, justru mereka terbalik. Kalau digoncang-goncangin, kadang dia nggak bangun. Karena udah gede, dia anggap ancaman sedikit di alam kan. Jadi nggak bangun, jadi harus ditowel. Kalau ditowel, towel gitu, dia melek ya berarti artinya tidur doang. Gini. Contoh wik-wik. Ini bocah molor mulu. Kalau begini kan, kita goncang-goncangin kandangnya gitu. Tuh nggak bangun kan, tetap tidur kan. Digoncang-goncangin kayak gini, tetap nggak bangun, tidur kan. Tuh, padahal Cantika langsung bangun tuh. Sekarang gue gini-gini nih. Tuh. Cantika bangun ya. Maksudnya nyadar, gerak langsung kan. Nah, apalagi Joni tuh. Joni langsung melek di ujung. Lihat nggak? Langsung bangun. Nah, ini tanda hewan aktif segar. Tapi, belum tentu juga yang ini sakit nih. Nah, tiap spesies bisa beda-beda. Tapi yang pasti kalau lu goncangkan dia bangun, biasanya cuma tidur. Belum tentu sakit. Nah, kalau yang kayak gini harus inspeksi lebih. Jadi biasanya gue deketin. Gue lihat. Nah, ini ada kemungkinan sakit nih bocah. Cuma kalau gue gini-giniin, tuh, nge-track kayak tadi, maksudnya wah kaget gitu. Tidur artinya, biasanya. Nih, kalau gue gini-giniin, tuh, ya. Gue gini-giniin, lidah respon oke. Semua gue gini-giniin aman. Nah, ini belum tentu sakit nih. Nah, coba diangkat kalau begitu. Nah, tuh langsung bangun kan? Lihat nih. Tuh, langsung bangun kan dia. Nah, itu artinya memang tukang molor ya. Kayak kawan lu ya kan? Pagi-pagi dibangunin susah siram air dulu. Nah, begitu. Ini dia tukang molor, belum tentu sakit. Gua kebetulan nggak ada contoh hewan sakit sih di sini. Cuman biasanya hewan sakit itu lebih ke reptiles lah ya. Sebenarnya apa sih, amfibi juga gitu sih. Hewan sakit itu kalau lu angkat ya, tetap merem, lu balik badannya, kepalanya ngikut ke badannya ke belakang gitu. Jadi misalkan gue begini nih, atau gue contohin deh, apa ya? Gue contohin deh ya, hewan itu kalau yang kurang sehat tuh biasanya begini nih. Misalkan dia ya guys. Nah ini hewan sehat sih, tapi kita anggaplah dia sakit. Anggaplah ini merem ya. Waktu gue angkat anggaplah merem. Kalau gue giniin, tetap biasa aja nih, kepalanya turun gitu misalkan ya. Kalau merem, kepalanya turun. Tetap kayak gitu, itu ada kemungkinan dia masih sehat. Cuman kalau udah diginiin, nih, palanya turun ke bawah, kalau ini kan dia ngelawan ya. Ini kan dia ngelawan tuh. Nah kalau dia turun ke belakang gitu, nah itu artinya lemes banget.
Ya, lemes banget. Kita bisa lihat waktu pas Angel, waktu diambil, dia ngelawannya sedikit sekali. Bahkan ditaruh di tanah, di lantai gitu, ditaruh di tanah gitu, nggak ngelawan guys. Kayak ditaruh begitu, ini aja kan masih ngelawan nih tuh, ya kan? Nah, Angel tuh nggak ngelawan waktu itu. Jadi itu pertanda bahwa itu lemes banget. Kalau kita taruh di lantai seperti ini, tuh, dicolek dikit pasti kabur, bener nggak? Dicolek dikit pasti dia kabur. Nah, apalagi kalau kita kejar begini, tuh, ya kan? Kalau kita kejar begitu dia pasti kabur guys. Jadi hewan sehat itu pastinya akan aktif. Lari-lari lah atau nggak ngelawan, pasti begitu. Tidak mungkin dia pasrah aja diam di depan saya begitu, itu tidak mungkin kecuali memang jinak banget. Gitu loh. Nih guys ya, gue coba pelan-pelan dari dalam keluar. Babinya itu lagi tidur. Nah kita pelan-pelan supaya dia nggak bangun nih. Gue mau kasih tunjuk nih, babi kalau sehat atau hewan kalau sehat seperti ini nih, kalau lagi tidur memang kelihatannya kayak hewan mau udah mati. Nih kalau kita deketin, nah kita angkat langsung bangun, langsung melek, langsung seger ya kan. Nah lihat, hewan aktif juga kayak gini nih, kayak si Ala nih. Lihat ya, karena dia matanya rabun, kalau gua kagetin pasti dia ngamuk guys. Monyet tuh kebanyakan kalau dikagetin atau gimana ngamuk ya. Ini edukasi aja, ini nggak boleh ditiru, nggak boleh dicontoh guys ya. Edukasi aja. Monyet tuh kalau misalkan dikagetin pasti ngamuk. Sama juga kayak yang di pasar, contoh begini. Tuh. Kalau gerakan mendadak yang mengerikan gitu, dia pasti ngamuk. Dan takut tuh, apalagi albino matanya rabun. Lu bayangin kalau di tengah hutan, dia nemuin sesuatu nih, padahal dia koloninya ya, orangnya kan gelap-gelap kayak gue nih. Hitam-hitam kan kalau yang di hutan, tiba-tiba melakukan gerakan mendadak kayak begini. Nah, lu bisa bayangin nggak takutnya kayak apa dia? Karena matanya tuh nggak jelas guys, jadi gelap-gelapnya nggak jelas. Cuma kalau misalkan udah gue udah. Nah ini monyet sehat guys. Nah misalkan gue udah anteng begini ya, dia anteng gitu. Nah, dia replika alam sekitarnya gitu loh guys. Jadi ini ya dia juga dia lihat kamera takut kan tuh ya. Dia lihat kiri ngeliat kamera takut guys. Dia bingung ini benda apa itu. Nah ini benda apa ini? Karena ini monyet sehat begitu, makanya gue bilang kalau yang di pasar, kalau lihat monyet di pasar nggak cengar-cengir, cuman diem doang, matanya sayu, berarti ada yang salah dari dia. Emang nggak kelihatan kayak dibogem mulutnya hancur, nggak, harus dibuka dulu baru kelihatan gitu loh. Nih lihat kalau gue di dalam kandang beda nih. Nah, ini kalau gue di dalam kandang udah beda guys ya. Jadi udah lebih tenang gitu ya. Sampai pegang, dia udah ngerti bahwa gue nggak ngapa-ngapain dia gitu. Ya. Nah, dia beda sama Angel guys. Ini tuh monyet liar masih ya, insting liarnya masih gede karena ya 7 tahun dalam kandang nggak pernah dikeluarin. Gimana kagak liar loh ya kan, nggak pernah kasih sayang orang. Terus juga kalau Angel itu kan nggak tahu kenapa dia aneh, yang gue bilang 1 dibanding 1.000.000 lah yang kayak gitu case-nya ya. Maksudnya ada monyet ditolongin langsung mau. Nah padahal ini monyet yang udah gue tolongin juga tapi ya dia nggak langsung mau ke gue. Kita trial ya pelan-pelan supaya dia mau. Jadi seperti itu guys. Nah jadi secara perlahan kita atur supaya ya, ini kalau monyet yang baru-baru masih kita sosialisasikan dengan manusia ya harus begini nih. Nah, cuman kalau kita buka itu sebenarnya nggak masalah gitu guys. Jadi ini untuk jaga-jaga aja. Gitu ya. Arah. Begitu ya, kita balikin lagi ke kanan. Arah. Edukasinya adalah kalau ke pasar, kan gue bilang jangan pernah beli hewan dari pasar. Kalau memang sampai ke pasar, lo ngelihat ada hewan diem doang, lo mulai lemes, gak gerak-gerak, kalau monyet itu nggak nyengir, itu ada pertanda masalah. Itu dari situ loh gue bilang. Jadi gue bilang kenapa mata gue bisa bedain. Sebenarnya gini, kalau dijelasin pakai kata-kata susah. Kadang tuh kalau kita ngelihat klik sendiri gitu loh. Wah ini nggak beres nih langsung. Kita bandingin Angel yang waktu itu sama Angel yang hari ini ya. Nih guys ya, gue bandingin ya. Kita lihat di sini. Angel. Nah lihat, gue baru di depan begini aja dia udah bangun kan. Tuh, nggak kayak kemarin. Kemarin masa di pojok terus, temennya yang maju. Nah dia tuh udah bangun. Sini, ya. Nah ini karena gue udah socialize sama dia ya. Istilahnya jadi dia nggak nyengir-nyengir ke gue.
Tapi kalau monyet baru kenal banget, baru ketemu, matanya sehat kayak dia, nggak rabun, nggak albino, pasti dia cengar-cengir dan dia jauh di ujung gitu loh. Jal. Boop. Hello. Tuh, dia mendekati gua kan? Lihat tuh, mendekati gua. Ini. Tuh. Nah, kita ulang nih. Mereka adegan ya. Nih. Sekarang dari dalam kandang nih. Kalau nggak kenal, pasti nggak mau ke badan. Cuma karena dia nggak tahu berterima kasih sama gue kali. Ya. Tuh. Tidak pakai tangan gua sama sekali guys. Ya. Ini nak, yuk. Atas yuk. Kalau dia monyet selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Nanti naik-naik kepala gua kan. Jadi ribet. Nah, jadi mendingan di sini aja ya. Nah, dia akan mencari tempat pegangan yang enak gitu. Jadi once again, ini different story, makanya gue bilang kan beda. Dia punya karakter. Nah, hari pertama dia itu diambil diem doang, kagak bersuara. Bentar ya, jangan gigit aku nak. Ini monyet gak ada suaranya guys. Biasanya monyet seperti ini kalau diangkat itu bersuara dan nyengir-nyengir. Ini gak ada suaranya. Ya artinya lemas banget nih. Tuh, lu bisa bandingin sama monyet gue yang lain. Mana ada sih monyet kayak begini? Aneh kan? Padahal monyet lain kalau kita gituin kayak Ara tadi. Udah wah pasti. Monyet yang lain pun di situ juga teriak-teriak. Nah, kecuali dia, makanya dia jangan pernah peduli dari kita karena nggak jelas gitu. Nah, ini different story ya Angel. Tapi kamu harus lepas kembali ke alam guys. Nah, tapi ini bleachingan kok makin putih, gue juga bingung ya. Kenapa dia makin putih ya? Di sini jadi makin bagus, makanya makin putih. Aneh banget kamu ya. Oke, kita bandingin lagi sama hewan lain. Kita ada di kandang iguana gue sementara nih. Lihat, kalau ini hewan benar-benar sehat, langsung kelihatan lagi basking. Nah ini benar-benar sehat, kelihatan lagi basking, nggak lemes, nggak merem. Kalau itu ya udah fix sehat gitu. Jadi cara membedakannya begitu. Nah, yang jelas gini, gue selalu bilang nggak ada orang cupu, nggak ada orang jago. Kalau nggak ada pemula, nggak akan ada expert. Nah jadi orang kalau mau belajar, pasti ada salah-salah gitu ya. Nggak mungkin semua bisa perfect 100% benar. Cuman yang kalau kayak gue nih, gue kasih shortcut nih. Jadi lu bisa juga, kalau gue dari pengalaman gue kan selama bertahun-tahun main hewan, jadi gue kayak kelihatan nih, ini hewan dari ngelirik aja, gue lihat orang Noel atau temennya ketowel, kalau dia nggak gerak sama sekali ya itu bahaya sekali gitu loh. Sama seperti Angel awal-awal kemarin ya, Angel awal-awal mah matanya, wah sayunya bukan main. Nah hari ini matanya, ya, Angel matanya sudah sehat gitu, ya tuh sudah berani lirik-lirik begitu guys. Nah itu dia guys, kurang lebih summary kita hari ini adalah yang jelas gini, hewan itu kalau tidur bukan sakit, ditoel dikit, digoyang-goyang dikit pasti langsung bangun kaget kayak orang. Ya tadi udah dapet contohnya kan. Nah kalau sakit itu biasanya diem aja di pojok, melihat orang nggak takut, nggak berusaha lari, diem doang tidur-tiduran, lirikan mata sayu. Nah itu ada mungkin. Nah kalau memang sampai dipegang itu pasrah, itu namanya sekarat ya. Jadi kalau udah hewan dipegang pasrah, tidak ada perlawanan, berarti ada yang salah itu. Harus ditolong secepatnya. Oke, Celtic Warriors, semoga mendapatkan ilmu baru dari video hari ini. Alright, jangan lupa komen, like, subscribe. Audrey, King of the Jungle. Signing out. Bye-bye. Let's protect our animals together.